Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Bupati Banggai yang mengikuti secara Zoom, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai bersama seluruh jajaran anggota Dewan yang terhormat yang hadir di tempat ini maupun yang melalui Zoom. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, yang saya hormati kepala Bapeda dan seluruh jajaran rencana daerah, kepala keuangan daerah yang hadir di ruang ini, para pimpinan perangkat daerah yang juga mengikuti secara Zoom kegiatan Musrembang ini. Yang saya hormati, saya banggakan para camat se-Kabupaten Banggai dan hadir undangan sekalian yang berbahagia. Pertama, saya mengajak kepada kita untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat bersama-sama untuk mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan sebagai rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD Kabupaten Banggai tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan melalui virtual di 23 kecamatan dan juga kepada seluruh perangkat daerah. Terima kasih atas perhatian daripada seluruh kita untuk tentu saja fokus terus melaksanakan kewajiban kita, terutama juga kepada Pak Ketua DPRD dan anggota Dewan yang terhormat, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masa tugas saya bersama Wakil Bupati untuk periode pertama ini sudah akan segera berakhir pada pertengahan tahun, dan kemudian insya Allah dilanjutkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Tentu sebagai pimpinan daerah saya sangat mengharapkan kita semua pimpinan perangkat daerah, Pak Sekda dan juga teman-teman camat itu tidak perlu galau atau ragu, karena yang yakinlah bahwa proses pembangunan yang mekanismenya jelas sudah ditentukan berdasarkan aturan yang ada, itu juga pasti akan dilakukan oleh pemerintahan yang baru. Sehingga memang dibutuhkan satu langkah yang luar biasa untuk kita tetap menyumbangkan pikiran dan tenaga kita bagi pemerintahan yang baru. Tidak boleh ada patah semangat atau kemudian apalagi sudah menurun daripada kinerjanya. Banggai sudah kita kenal dan dikenal oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang punya prestasi yang luar biasa, dan saya harap juga ke depan pemerintahan yang baru juga akan kemudian melanjutkan hal ini. Dan pemerintahan yang baru tidak akan bisa apa-apa tanpa peranan daripada Bapak Ibu sekalian, tanpa bantuan Pak Sekda, tanpa bantuan Pak Kepala Bapeda dan jajarannya, tanpa bantuan para pimpinan perangkat daerah, para camat, fokus kita semua, anggota Dewan yang terhormat juga yang saya hormati. Tentu saja dibutuhkan satu upaya bersama, kerja keras, sehingga pemerintahan yang baru ini bisa menuntaskan satu demi satu program kerjanya kepada rakyat. Itu harapan saya. Kalau saya mau egois, saya tidak akan punya keinginan untuk kemudian membicarakan hal ini dengan pemerintahan yang baru.
Tetapi saya bilang sama Pak Kepala Bapeda dan jajarannya, tidak boleh pembangunan kita sekarang ini adalah pembangunan yang berkelanjutan. Tidak boleh kemudian karena kita tidak punya kemarin dalam suatu pilihan yang berbeda, kemudian mengacaukan suatu sistem yang oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kemudian kita juga punya kesepakatan bahwa membangun kabupaten daerah yang kita cinta ini adalah sesuatu yang mutlak, harus tidak pakai sesuatu tolok ukur suka atau tidak suka. Jadi insya Allah pemerintahan yang baru juga akan saya himbau untuk tentu saja bisa terus berjalan bersama. Oleh karena itu saya sangat senang ketika Pak Kepala Bapeda sudah mengatakan kalau sudah berkomunikasi dengan pemerintahan yang baru, Pak Bupati dan Wakil Bupati terpilih, itu adalah salah satu momentum yang akan kemudian kita menyamakan persepsi membangun daerah. Karena apapun bentuknya sesuai aturan, saya selama ini menilai Pak Ketua DPRD dan anggota Dewan yang terhormat yang memonitor ini, Pak Sekda, Kepala Bapeda, Kepala Keuangan, para pimpinan perangkat daerah dan jajaran kecamatan itu sudah bekerja on the track. Jadi kalau kemudian kita mau untuk lebih baik membangun daerah kita, dan saya yakin Bupati, Wakil Bupati terpilih punya kesempatan untuk lebih baik daripada yang kami lakukan selama 5 tahun ini, maka yang dia lakukan adalah tidak perlu memilah-milah atau kemudian apalagi dendam, melampiaskan dendam politiknya kepada tentu saja para ASN yang profesional. Saya kira insya Allah kalau jadi tanggal 8 mudah-mudahan Bupati terpilih, Wakil Bupati terpilih bisa hadir walaupun melalui Zoom ya. Ini adalah momentum yang sangat menarik, dan saya katakan sama Pak Kepala Bapeda bahwa ini tidak pernah terjadi. Saya Wakil Bupati kemudian naik jadi Bupati, tidak pernah mengalami satu kejadian di mana ketika saya memimpin, baik ketika bersama Pak Sofian Mile maupun ketika saya bersama Pak Mustar Labolo, dalam satu proses perencanaan ketika awal pemerintahan saya dilibatkan. Tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, karena tidak pernah terjadi, kita harus bikin hal ini dalam periode pertama tentu saja Bupati dan Wakil Bupati. Karena apapun bentuknya, kita bangun daerah ini dengan susah payah, mengangkat harkat martabat daerah Kabupaten Bangka ini tidak dengan mudah kita lakukan itu. Pemerintah pusat tidak mudah mempercayai suatu daerah kalau tidak punya suatu tolok ukur indikator kinerja yang jelas. Kemudian itu juga ditandai dengan kenaikan-kenaikan dari bantuan pemerintah kepada daerah kita. Kenaikan yang paling nyata daripada upaya teman-teman perangkat daerah adalah naiknya angka dana insentif daerah. Saya terima kasih sekali upaya Bapeda Litbang, upaya teman-teman perangkat daerah yang luar biasa, yang tentu saja dikoordinir oleh Pak Sekda, disupport oleh teman-teman DPRD selama 5 tahun belakangan ini, itu menghasilkan sesuatu yang diakui secara nasional, dan kita mendapatkan insentif daerah yang cukup signifikan. Ini luar biasa. Nah, kalau ini kemudian diabaikan ke depan, saya kira tidak akan ada satu niat ya, bagi siapapun juga yang mau membangun daerah Kabupaten Bangka ini secara baik, bahkan lebih baik, kemudian tidak memanfaatkan potensi aparatur sipil negara yang sangat-sangat mumpuni saat ini. Oleh karena itu, saya memesan bahwa momentum RKPD Musliman kali ini memang adalah momentum yang sangat strategis, dan saya harapkan langkah-langkah yang ditempuh oleh teman-teman Bapeda melalui Kepala Bapeda bisa disahuti, kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Pak Bupati, Wakil Bupati terpilih. Mudah-mudahan bahkan lebih baik kondisi pembangunan kita ke depan. Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, baik yang dalam ruangan maupun secara virtual. Kita ketahui bersama pandemi COVID telah tentu saja punya pengaruh besar bagi pembangunan
di negara, di dunia, bahkan di daerah kita. Oleh karena itu, tahun ini Dinas Kesehatan berdasarkan instruksi Presiden melalui Kementerian Kesehatan menargetkan menyelesaikan seluruh proses vaksinasi pada warga. Kita semua wajib hukumnya untuk memberi contoh, untuk bahkan menjadi ujung tombak pelaksanaan kegiatan vaksinasi untuk COVID-19. Alhamdulillah saya bersama Wakil Bupati, Forkopimda, juga Pak Sekda baru 1 kali, kalau saya sudah 2 kali. Alhamdulillah besok saat saya diambil darah untuk dites apakah kemudian imun ataupun zat antibodi saya sudah mencukupi atau bahkan ya masih rendah. Nah, itu besok karena sudah 2 minggu dari pengambilan sampel yang kedua. Ini vaksinasi ini merupakan program yang kita pacu supaya benar-benar kita merasa percaya diri melaksanakan tugas tanggung jawab kita itu tidak ragu-ragu, tetapi tetap kita menggunakan prokes itu dengan ketat. Jadi kita sudah disuntik vaksin 2 kali, sudah terbentuk antibodi dalam tubuh kita 90%, tetapi jangan sombong. Nah, saya bilang begini, oh saya sudah divaksin, ngana belum, jadi saya boleh buka masker? Oh tidak boleh. Itu virus sudah ada di sekitar kita. Kita bernafas saja sudah hati-hati. Oleh karena itu, saya berharap pada momentum ini saya mengingatkan bahwa proses vaksinasi yang akan dilaksanakan dalam minggu-minggu ini, tolong kita semua, Pak Camat, Ibu Camat, para pimpinan perangkat daerah, kemudian juga pejabat-pejabat daerah, ASN harus menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan program vaksinasi yang dilaksanakan di daerah kita. Insya Allah kita akan lebih percaya diri sekali lagi dalam melakukan tugas-tugas kita, dan kemudian pandemi COVID ini bisa kita pelan-pelan akan atasi. Dan oleh karena itu program rehabilitasi dan rekonstruksi dampak pandemi COVID-19 menjadi prioritas pembangunan kita di tahun 2022. Jadi proses rehabilitasi dan rekonstruksi, apa yang dimaksud rehabilitasi? Tentu pemerintah dengan pandemi ini merasa bahwa punya suatu dampak yang luar biasa, penurunan kemampuan fiskal daerah dan negara, itu luar biasa dirasakan. Pendapatan negara kita berkurang, kemudian otomatis daerah kita mendapatkan juga dau yang berkurang, dan segala macam bantuan pusat yang selama ini kita harapkan juga tidak dalam posisi yang baik. Nah, oleh karena itu kita akan dihadapi dengan tantangan-tantangan ini. Nah, tadi Pak Ketua DPRD sudah menyatakan dalam pokok-pokok pikiran bahwa ini kemudian harus kita punya suatu upaya kerja keras dan tentu efisiensi dalam semua bidang. Tapi inilah juga yang saya harus laporkan kepada Ketua DPRD dan anggota Dewan yang terhormat, bahwa sudah 2 tahun kita ini sudah luar biasa efisiensinya. Bahkan kalau kemarin dapat PMK terbaru lagi, pemotongan dana alokasi umum kita yang besarnya 26,6 miliar itu mudah-mudahan perangkat daerah kita tetap punya semangat juang yang tinggi untuk kemudian bisa bekerja. Karena saya juga tidak percaya diri lagi kalau kemudian negara terus memotong hak-hak daerah itu. Apalagi kalau kemudian nanti prestasi-prestasi kita itu sudah nauzubillah min dzalik. Saya harap ke depan semakin baik. Karena insentif daerah ini yang 76 miliar ini saya kira itu puncak. Karena satu daerah itu biasa sampai 100 miliar kalau sudah betul-betul baik, seperti Banyuwangi, Bandung dan sebagainya. Dan oleh karena itu ini adalah rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus betul-betul kita pikirkan bersama. Bantu pemerintahan yang baru untuk melakukan hal-hal yang terbaik, mewujudkan visi misinya. Jadi dalam rangka visi misi ke depan pemerintahan yang baru, kita juga bantu mendorong supaya
apa yang dikatakan tadi dalam rangka menanggulangi COVID ini ada 3 program: jaring pengaman sosial, kemudian program kesehatan, dan kemudian juga pemulihan ekonomi. Inilah sesuatu yang oleh pemerintah pusat akan menjadi isu nasional, dan kemudian kita mengejawantakannya berdasarkan tupoksi kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian, peserta Musrembang Kecamatan yang saya hormati, dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diwajibkan untuk menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, dan rencana kerja pemerintah daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan. Setiap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan sebagai rencana kerja pembangunan di Kabupaten Banggai, tentu saja di tahun 2022 ini kita harapkan bahwa konsep-konsep yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan visi-visi pemerintahan yang baru bisa kita sinergikan. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi meminta untuk benar-benar kita fokus dan kemudian profesionalitas kita junjung tinggi dalam rangka melaksanakan apa yang dimaksudkan sebagai langkah-langkah dalam undang-undang ini. Proses perencanaan, saya ingin menyampaikan bahwa proses perencanaan tidak boleh lagi dianggap sebelah mata. Proses perencanaan adalah sesuatu yang sifatnya mutlak, yang tidak kemudian harus kita abaikan seperti dulu-dulu lagi. Proses perencanaan dari suatu kegiatan di tahun berjalan bahkan sampai 5 tahun ke depan itu sudah baku hukumnya, dan itu mudah-mudahan pemerintahan baru ke depan saya kira sudah memahami itu, sehingga teman-teman yang lain, perangkat daerah, perangkat daerah dan ASN ini bisa terus meyakinkan bahwa kita sebagai bupati, wakil bupati ini kan bisa menerima saja, tapi kalau masukannya juga salah bisa jadi salah jadi ke depan. Oleh karena itu saya minta sekali lagi berulang-ulang, kalau kita fokus, ASN ini fokus menyampaikan yang baik kepada pemerintahan ke depan, maka tentu dia akan berjalan sesuai dengan apa yang berkesesuaian dengan aturan. Olehnya itu, untuk mengakomodasikan pelaksanaan Musrembang RKPD di kecamatan sesungguhnya merupakan suatu perencanaan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif atau terkesan dilakukan dari bawah. Perencanaan partisipatif diarahkan pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat secara penuh untuk ikut serta secara demokratis dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, beberapa pointers yang dapat saya sampaikan dalam forum Musrembang RKPD di kecamatan pada hari ini dapat dicatat, saya sampaikan sebagai seluruh usulan prioritas dari tingkat desa dan kelurahan serta kecamatan diinput ke dalam aplikasi baru yang dinamakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD. Tahun kemarin atau tahun ini SIMDA yang kita pakai kemudian dialihkan, dan itu kemudian ada masalah. Nah, mudah-mudahan dengan keseriusan kita, dan kemudian juga ini juga karena ini baru, pemerintah pusat juga mestinya bisa lebih mengatur supaya tidak kacau kayak kemarin, bisa kemudian lebih sinkron, sehingga kemudian apa yang diharapkan dapat tentu saja berjalan sebagaimana mestinya. Dan untuk klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan dan penganggaran itu sudah pasti diketahui bersama. Yang kedua, pagu indikatif kecamatan atau kewilayahan adalah
adalah patokan batas maksimal anggaran pembangunan yang lokasinya ada di kecamatan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penerapan padu indikatif kewilayahan dimaksudkan untuk menampung usulan dari masyarakat dan merupakan suatu komitmen pemerintah untuk mengakomodasi usulan masyarakat, sehingga dengan adanya pagu ini lembaga formal pun lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu saya berpesan kepada Pak Sekda dan jajaran teman-teman asisten serta bagian hukum supaya pagu indikatif kewilayahan ini diperkuat dengan surat keputusan bupati. Surat keputusan bupati bahkan lebih tinggi daripada itu kalau memang bisa dilakukan, karena ini juga untuk tentu saja memberikan kesegaran proses pembangunan, komitmen kita kepada masyarakat kita yang sudah berulang-ulang melakukan usulan pembangunan terhadap desa atau kelurahannya itu bisa kita atasi. Jadi kalau sudah ada SK-nya atau bahkan ada surat keputusan yang lebih mengikat, yang lebih tinggi ke depan, saya kira teman-teman di eksekutif yang dalam masih terutama di perangkat daerah, karena saya sudah memahami betul 1 tahun terakhir ini, saya lihat terutama Pak Camat ini banyak yang agak galau, Pak Kawan, Pak Peda. Galaunya itu Pak Camat karena mereka punya PIP sesuai dengan kesepakatan kita itu tidak 100% diakomodir oleh perangkat daerah. Saya tidak tahu ini hilangnya di mana, saya tidak tahu. Nah, padahal mereka ini sudah menjanjikan kepada rakyat, menjanjikan sesuatu kepada masyarakat di kelurahan, tapi kemudian kalau itu tidak tercapai, nah itu yang jadi masalah. Oleh karena itu salah satu kelemahannya yang saya dapat laporan adalah tidak adanya penguatan melalui keputusan bupati. Oleh karena itu Pak Sekda tolong ini dipayungi ke depan supaya kesepakatan kita yang muncul dalam forum ini itu tidak hanya letter-letter, kita hanya mencatat kemudian masuk bikin senang hatinya Pak Camat, dapat imun tinggi, sudah bebas corona mereka, tiba-tiba realisasinya cuma 30%. Nah, turun lagi imunnya mereka. Yang dimarah siapa? Pak Bupati, bukan perangkat daerah. Perangkat daerah pasti cuma bilang, padahal setelah kita konfirmasi, Bapeda sudah memasukkan angka itu. Terus kenapa hilang ini angka? Dari kemana ini angka? Pesan Pak Ketua DPRD, anggota Dewan yang terhormat lainnya, supaya kita melakukan efisiensi. Maka kemarin saya minta Pak Sekda, saya minta keuangan, Bapeda dan OPD terkait kasih tuntas ini persoalan. Jangan kita bicara PIP, jangan kita bicara bottom up, tapi kemudian kita tidak mampu melakukan itu dengan baik. Nanti kita diketahui Pak Camat. Pak Camat dikucamil lah, tidak ada gunanya. Apalagi ke depan banyak pasti usulan masyarakat kita yang ditampung oleh program ini, dan itu bisa menjadi penyuksesan atas program bupati wakil bupati terpilih. Mungkin bagian daripada komitmen kita semua. Jadi ke depan kalau bisa PIP-nya Pak Camat, Ibu Camat ini menyesuaikan dengan visi misi bupati wakil bupati terpilih. Jangan juga semua diarahkan mau-maunya, jangan begitu. Misalnya kalau diarahkan untuk janji 1 juta 1 hektar, diupayakan itu. Kemudian BUMDes, diupayakan itu. Bagaimana caranya? Coba bagaimana supaya ini pendapatan daerah kita dengan misalnya prestasi daerah kita, dengan PAD kita, dengan tentu saja hal-hal yang bisa mendapatkan peningkatan PAD kita, itu kita maksimalkan. Dan itu caranya adalah fokus, tidak perlu galau. Kalau ada yang galau, kepala dinas galau, sudah itu yang dicari supaya diganti.
Kan tidak usah ragu, kita ini punya brand. ASN itu adalah makhluk terindah di dunia yang sudah ditakdirkan untuk biar dia tidur dijamin sama negara. Begitu. Lain dengan kita, makanya hari ini saya Pak Ketua DPR sudah biasa pakaiannya. Kalau saya tidak biasa, saya pakai pakaian seperti ini karena saya mau biasakan diri untuk tidak jadi bupati lagi. Seperti itu. Jadi saya harus menyesuaikan diri dengan kondisi ke depan supaya saya juga bisa survive. ASN seperti itu juga. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, yang penting kita ikhlas bangun daerah kita ini. Sumbangsi pemikiran teman-teman perangkat daerah pasti tidak akan diabaikan dengan hanya karena saya like and dislike kepada Anda. Tidak boleh seperti itu. Kalau kita mau baik daerah, pemerintahan kalau revisi undang-undang pilkada tidak dirubah, maka dia hanya 2 tahun 6 bulan. Kalau kita tidak fokus membantu pemerintah ke depan, saya yakin dan percaya banggai tentu saja tidak kita harapkan seperti yang kemarin-kemarin kita bangun. Oleh karena itu ini perlu juga saya sampaikan pada tanggal 8 supaya ya tentu namanya bupati terpilih punya hak prerogatif, itu juga kita hormati, kita hargai. Tetapi ya yang penting adalah bagaimana kita kerja profesional. Jadi saya mengharap ini penting ini, Pak Camat, Ibu Camat bekerja dengan baik. Tangkap itu poin-pointers, koordinasi dengan Bapeda, pointers visi misi pemerintahan ke depan. Tadi sudah dikatakan, menjadikan Kabupaten Banggai maju, sejahtera melalui kearifan lokal. Mirip-mirip dengan kita orang, kearifan lokal dan budaya. Cuma di sana kearifan lokal, tak apa-apa, sama, prinsipnya sama, mengangkat harkat martabat masyarakat yang tentu saja menjadi leluhur kita, tanah Babasan yang kita cintai. Oleh karena itu sekali lagi mari terus kita support untuk program ini, Pak Camat, Ibu Camat, agar segera mendatai, menyesuaikan itu. Program padu indikatif kewilayahan ini ketika sudah menjadi adat payung hukumnya melalui surat keputusan bupati minimal seperti itu, maka pointers yang dimajukan ke dalamnya adalah pointers seperti berkaitan dengan visi dan misi pemerintahan ke depan. Selanjutnya yang ketiga, pelaksanaan musrembang ini adalah untuk mendapatkan masukan dalam proses penyusunan rancangan RKPD dan rancangan Renja perangkat daerah untuk tahun anggaran 2022. Sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan di kecamatan dengan prioritas perangkat daerah sebagai instansi teknis pelaksana program kegiatan di daerah, yang mana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tentunya memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Selanjutnya, di samping itu diharapkan pelaksanaan musrembang kecamatan ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program atau kegiatan yang ada. Perbedaan persepsi dalam penilaian hasil-hasil pembangunan di antara pelaku pembangunan tentu saja harus kita hindari. Persepsi kita harus sama. Bapak Ibu perencana, Bapak Ibu tim asistensi, Bapak Ibu tim anggaran pemerintah daerah yang sering berhadapan dengan anggota dewan terhormat juga tentu saja harus terus mampu mensinergikan pemikiran dan tentu saja mensinergikan program visi misi pemerintahan ke depan, terutama dengan teman-teman kita di legislatif. Selanjutnya, masalah atau kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat tetapi kurang atau belum mendapat perhatian dari perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan adalah terjadinya perbedaan persepsi mengenai skala prioritas dalam pembangunan. Nah, ini lagi, skala prioritas ini kadang-kadang
kita di wilayah tidak memahami itu. Oleh karena itu saya harap untuk ke depan skala-skala prioritas pembangunan yang ada di tingkat wilayah kecamatan, Pak Camat harus lebih banyak berkoordinasi dengan kepala desa, BPD-nya, sehingga tentu saja ini bisa diatur, baik melalui alokasi dana desa maupun dana desa itu sendiri. Jangan dibiarkan pemerintah desa itu mengoper suatu persoalan yang sebenarnya persoalan itu diselesaikan melalui dana desa dan ADD. Dan dengan demikian dia yang enak, karena dia biasa lah kalau pemerintah desa itu, kita juga biasa di kabupaten suka-suka pekerjaan fisik, supaya kontraktor yang ada di desa itu bekerja, padahal kita tahu dia punya dampak juga tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, kecuali program-program fisik itu dikelola dengan swakelola. Tapi kalau pihak ketiga yang sudah masuk, saya yakin dan percaya desa itu tidak akan maksimal melaksanakan programnya. Saya banyak memantau hasil kerjaan dari ADD dan dana desa itu hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu di desa. Tidak dilakukan sesuai dengan instruksi Bapak Presiden atau Menteri Desa bahwa pekerjaan itu harus dilakukan dengan swakelola. Kalau swakelola, pihak BPD mengundang masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian melakukan pekerjaan itu dengan gotong royong, kemudian uangnya hasilnya itu dibagi, tentu itu punya dampak yang baik. Dan saya kira ini juga akan kita maksimalkan ke depan, karena di beberapa tempat juga memang terbukti hasilnya. Swakelola itu mengangkat potensi ekonomi yang ada di desa itu. Tapi kalau ketika kepala desanya berpikir bisnis, nah itu dia yang harus Pak Camat, Ibu Camat arahkan secara baik. Skala prioritas ini penting. Kita bisa ketahui usulan yang berulang-ulang dari masyarakat di satu desa itulah yang boleh kita masukkan dalam skala prioritas. Berulang-ulang mereka usulkan setiap tahun sampai capek, sehingga banyak yang kita lakukan. Misalnya kayak PIK ini gunanya untuk menyelesaikan itu. Selain tentu teman-teman anggota Dewan yang terhormat melalui resesnya, tapi reses itu belum menyelesaikan. Nah sekarang ada PIK. Kalau kemudian PIK juga belum bisa menyelesaikan, itu saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi memang proses pembangunan ini memang membutuhkan anggaran seperti tadi kalau Bapak sudah bilang triliunan kalau bisa menyelesaikan satu usulan masyarakat itu. Oleh karena dana kita masih terbatas, maka inilah kemampuan kecerdikan Bapak Ibu Camat menyusun ini skala prioritas dan kemudian sinkronkan dengan perangkat daerah. Kemudian itulah yang menjadi program kerja di tahun depan, tahun itu. Selanjutnya, perkembangan ekonomi internasional yang berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi nasional sering menciptakan peluang-peluang baru bagi daerah-daerah. Tetapi kemampuan menangkap, respon, dan memanfaatkan peluang-peluang tersebut amatlah terbatas. Saya kira ini juga menjadi poin terpenting kita. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh teman-teman yang selama ini bergerak di sektor pariwisata, usaha kecil menengah, koperasi, karena bagian-bagian ini sebenarnya tupoksi Anda itu. Kalau kemudian bisa sekarang ini benar-benar kita perkuat. Ketika pandemi sudah berakhir, maka kita adalah daerah yang paling siap dalam hal menghadapi dan menangkap peluang-peluang secara nasional maupun internasional itu. Dan terakhir adalah pelayanan pemerintahan yang ada di wilayah perlu ditingkatkan dan tentu saja lebih dirasakan oleh masyarakat kita, sehingga dapat menyentuh berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang ada di desa miskin dan kelurahan, di wilayah pedalaman serta kantong-kantong kemiskinan yang Bapak Ibu Camat paling tahu dan paling kuasai di wilayahnya masing-masing. Jadi saya kira dengan apa yang sudah Bapak Ibu Camat lakukan dan terbukti melalui data BPS kita bahwa
penurunan angka kemiskinan itu memang nyata. Kemudian juga beberapa indikator pembangunan kita yang cukup signifikan mengangkat nama daerah itu terus akan kita pertahankan dengan pola-pola kerja yang akan menyesuaikan dengan visi-visi pemerintah ke depan. Bapak Ibu peserta musrebang kecamatan yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini dengan kehadiran Pak Wakil Bupati melalui virtual, Bapak Ketua DPRD yang terhormat di samping kanan saya, Pak Sekda samping kiri saya, serta para pimpinan perangkat daerah yang hadir dalam ruangan ini maupun secara virtual, para camat yang hadir secara virtual, maka saya menghimbau pada seluruh pemangku kepentingan di daerah Kabupaten Banggai ini untuk dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik. Tentu saja dalam kaitan dengan mengkomunikasikan berbagai permasalahan agar dapat bersinergi dan disinkronisasikan sehingga menghasilkan suatu perencanaan teknis dari masing-masing perangkat daerah untuk kemudian kita pecahkan persoalannya. Selanjutnya dengan memohon ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan saya membuka kegiatan musrebang KPD sekecamatan Kabupaten Banggai tahun 2021 secara resmi, dan dengan ini saya nyatakan kegiatan ini dibuka dan dimulai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih.